Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Jaliners, apa kabarnya pada hari ini? Jadi kali ini spesial kita kembali lagi di Kita Jalin, kita jaga lingkungan kita. Nah, kali ini ada yang spesial nih Jaliners, yaitu hari ini kita bertepatan dengan merayakan Hari Mangrove Sedunia. Maka dari itu narasumber yang kita hadirkan kali ini tentunya sesuai dengan bidangnya. Kredibilitasnya udah nggak perlu Jaliners laguin lagi. Lalu juga ini kalau kita lihat kayaknya di portal media manapun udah sampai kemana-mana ya Bang ya. Malu nih Jaliners, senyumnya masih malu-malu. Nah, maka dari itu kayaknya nggak usah berlama-lama lagi deh. Kali ini Nisa bakal kenalin Jaliners ke narasumber kita ini dari kelompok pelestari lingkungan Buih Muara. Nah, ini terletak di Sungai Kupah ya. Nah, di Sungai Kupah, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, tanpa berlama-lama lagi Jaliners, kita mulai sapa menyapa kita dengan narasumber kita yang kali ini. Insya Allah ini nggak kalah menginspirasinya, jiwanya juga masih jiwa muda banget, yang tentunya bisa membangkitkan rasa peduli kita terhadap lingkungan di sekitar kita. Oke, baiklah. Sudah bersama kami di sini Bang Adi Bujang. Benar Bang ya? Iya, Kakak. Benar. Mungkin silakan dulu Bang Adi untuk menyapa Jaliners yang ada di rumah. Ya, mungkin perkenalkan, nama saya Adi Bujang. Saya ketua kelompok pelestari lingkungan Buih Muara di Desa Sungai Kupah, di mana pergerakan kami yaitu pergerakan berkaitan dengan lingkungan, lebih terutama itu tentang mangrove. Jadi Buih Muara ini terbentuk pada tahun kurang lebih 2008 akhir. 2008. Nah, 2008 akhir itu saya pulang waktu itu dari perusahaan. Dulu kerja perusahaan sebelumnya Kak. Jadi perusahaan di bidang mangrove juga. Oh, artinya masih satu ini ya? Ya, jadi selama 3 tahun di perusahaan yang bergerak di mangrove. Jadi udah tahu caranya dari kampung nih, ada kawan-kawan yang bergerak di bidang mangrove kan. Jadi disitulah coba berinisiasi sama kawan-kawan, yuk kita bergerak sama-sama menjaga lingkungan, buat macam mana mangrove ini berkaitan dengan Desa Sungai Kupah kita go nasionalkan. Dengan mangrove Desa Sungai Kupah go nasional. Iya, waduh. Jadi pergerakan awal-awal itu pergerakan kecil di desa ya. Jadi ada kayak komunitas yang besar kayak gitu, misalnya di Kalbar. Skopnya dari yang masuk akal dulu ya, kecil-kecil itu ya. Jadi kita coba tertata sendiri, apa tuh kata orang tuh, terfokus lah satu titik walaupun kecil tapi konsisten. Iya, apa yang kita gerakan. Kita harapkan dari pergerakan ini bisa duplikasi ke desa-desa lain. Jadi pergerakan ini jadi percontohan kecil, walaupun kecil kita sama-sama bergerak lah. Karena mengapa? Karena selama ini anak muda khususnya itu kalau udah kuliah, kalau udah kerja takut balik kampung. Iya, jadi lupa ya. Itu permasalahan kita biasa di kampung tuh. Banyak sarjana-sarjana di kampung tapi takut balik kampung. Jadi mengapa? Kadang pertama mereka kurang dihargai sebenarnya, biasa pergerakannya kurang disupport oleh desa lah, desa. Jadi mereka bergerak tersendiri. Jadi selama ini kita coba mencontohkan lah dari pergerakan, gimana pergerakan itu bisa sama-sama kita berjuang untuk intinya untuk kampung sih, untuk kampung supaya orang kenal dengan kampung kita. Membesarkan nama kampung kita gitu ya. Dulu Mbak, kita tuh kalau misal kenal sama kakak lah, namanya tinggal Juju kan, Juju sana kan ada iya. Tapi kita tak pernah nama Desa Sungai Kupah. Mengapa itu terjadi? Karena mereka belum percaya diri tentang identitas diri. Iya, memperkenalkan dirinya dari Sungai Kupah ya. Kita masih malu untuk mengenalkannya. Jadi macam mana kita kalau kita bilang tuh nama nasionalisme desa. Ya. Jadi macam mana anak-anak desa, orang-orang kampung, orang-orang Sungai Kupah itu bangga terhadap desanya. Punya kecintaan sama desanya gitu ya. Jadi kalau kita udah cinta dengan desa kita, jadi kita berani berbuat. Iya, jadi berani memberikan kontribusi terhadap kampung kita. Contohnya kita nasionalisme Indonesia. Kita nak pindah warga negara. Tak mau ya, gitu. Apa kayak kata orang nak gimana lah gitu kan. Benar. Jadi itulah kita terapkan nasionalisme desa ini, berharap anak muda ini tak takut balik kampung. Jadi peluang-peluang usaha maupun peluang-peluang yang lain itu ada di kampung. Ada tersedia di situ ya. Tinggal macam mana kita kolaborasi, macam mana kita saling mendengar, saling sama-sama lah kita berbicara gitu kan, sehingga kita apa yang kita mau kan
itu bisa sama-sama kita capai. Contohnya lah kita bergerak sekarang di bidang UMKM kita bergerak. Oh berarti sekarang dari mangrove ada juga UMKM-nya. Jadi wah mantap kita ya collab Jalyners sama ya. ibu-ibunya. Jadi ibu-ibu ada buat sabun mangrove. Jadi ada ibu-ibu yang buat stik udang, kan? Stik udang kan dari mangrove ya. Jadi udang tuh tempat hidupnya di mangrove. Di bawah ininya ya. Iya. Jadi ditangkap nelayan yang potensi itu daripada dijual gelondongan, bagus kita olah. Jadi ada namanya peningkatan ekonominya. Nah, ini kita coba karena potensi di Sungai Kupa itu banyak nipa. Jadi kita coba tampilkan dodol nipa. Jadi dodol nipa itu kita mungkin selama ini di Kubu Raya kan belum ada makanan khas nih ceritanya. Kalau di Kubu Becare Raya- lah nih ya cerita ya. Jadi kalau kita Kubu Raya tuh bingung apa sih makanan khas Kubu Raya. Oke. Nah, kita kemarin coba tampilkan bubur udang gala. Mungkin kakak coba kalau misalnya di Sungai Kupa kita coba. Oh boleh. Jadi bubur udang gala itu cuma ada di Sungai Kupa. Di Indonesia tuh belum ada. Mantap. Nah, jadi kita coba berinisiasi, coba yuk kita buat ini, yuk kita buat ini, kita semua kita rangkul, baik itu nelayan kecil, bawa itu pekerja-pekerja, bawa Iya anak muda ya. itu kita Iya, anak rangkul. muda, ibu-ibu, bapak-bapaknya semua terlibat gitu Betul. ya. Masya Allah. Ini berarti yang kita tangkap ya, ternyata dari mangrove aja ini bisa sampai ke ekonomi kreatif juga Iya. ya. Sampai ada UMKM ibu-ibunya, bahkan bapak-bapak yang nelayan juga kerasa dampaknya seperti itu ya. Nah yang paling menarik nih Jalyners yang tadi ini saya tangkap, ini adalah nasionalisme desa. Baru dengar kan awak kan? Saya pun baru dengar. Jadi kalau ditanya, budak mana kau nih? Budak Sungai Kupa lah gitu. Nah itu tujuan awal Bang Adi dan teman-temannya yang lain ini berusaha menyediakan supaya desa ini bisa menjadi tempat kembalinya kita yang sudah merantau di tempat lain. Ya betul ya, jadi ada perasaan kayak aku harus cepat-cepat pulang nih, cepat-cepat balik nih. Ilmu yang kita dapat harus ditransfer di desaku. Kayak Bang Adi contohnya. Masya Allah sekali, luar biasa Jalyners. Nah Bang Adi, kalau misalkan kita kulik kembali nih ya, ini saya agak penasaran nih. Di awal mula nih kan 2008 nih cerita nih. 2012. Oh 18, oh 2018, tapi cukup lama juga Iya, 2018 ya. Nah itu awal mulanya kira-kira ada nggak sih tantangannya untuk melibatkan orang sebanyak itu, walaupun cuma dipetakan di satu desa kan tentunya pasti agak susah ya menggerakkannya ya. Itu gimana sih kendala awal Bang Adi sama kawan-kawan untuk meyakinkan warga di situ tuh? Jadi background saya kan alhamdulillah kehutanan, di lulusan kehutanan. Jadi selama ini kita orang kan udah tahu bingung nih. Kalau main di kehutanan nih, khususnya mangrove tuh mau jualan apa sih di situ? Oh, iya. Mau jualan apa sih, bingung kan? Jadi karena udah sekarang kan ada kita nanam udah bisa dapat duit, ada caranya. Oh macam mana sih jual bibit mangrove? Oh ada caranya gini. Jadi kita coba sama ngasih tahu proposal ini. Kalau kita bibit mangrove ini tempat jualannya loh. Jadi kawan-kawan tuh untuk misalnya bibit tidak bimbang lagi. Kalau kita nyangga hutan mangrove ini ada duitnya loh. Kalau kita nanam di mangrove nih, ada duit ini. Contoh misalnya, kita ada kegiatan penanaman mangrove. Ini ada kaitan dengan wisata juga. Misalnya itu atraksi wisata sebenarnya. Di situ ada UMKM misalnya. Misalnya kakak buat kegiatan, kak kita ada, kakak kan pasti butuh makan nih kak, kita ada juga apa kata orang tuh namanya apa konsumsi di sini, ini konsumsi, ada bendung kak. Orang datang pasti makan gitu ya. Ini kak kakak butuh misalnya itu ya kak, tari-tarian ya kak, kami ada tari-tarian. Jadi tadi yang awalnya cuma nanam mangrove, jadi banyak kaitannya. Ada yang lain yang bisa disaksikan gitu ya. Oke. Ini ada odol-odol ini kak, ini ada bubonya nih kak, aku pakai bubo pakai ini aja jadi begitu. Ini ada nengok bekantan nih kak, jadi tadi orang cuma niat nanam mangrove banyak jadi kegiatan. Jadi bisa jadi paket wisata gitu ya. Jadi harapan kami jadi desa wisata Sungai Kupa itu menjadi salah satu percontohan untuk itulah jadi keluaran output jadi paket wisata nanti. Luar biasa sekali. Berarti di awalnya ya itu tadi ya, memberikan gambaran kepada masyarakat nanti tempat kita kalau udah jadi nih begini loh dia gitu ya. Wah itu emang penting sih ya, karena kan kalau di awal tentunya kan keterlibatan masyarakat tuh nomor satu sih, karena nggak mungkin orang datang masyarakatnya nggak tahu di situ sudah ada kegiatannya kan. Tapi memang Jalyners ini kalau Jalyners belum pernah ke Sungai Kupah nih, ke tempatnya Bang Adi nih, Pelestari Lingkungan Buih Muara, pokoknya harus datang deh. Di tahun 2021 aja itu udah kelihatan banget bentuknya, apalagi di 2024 ya sekarang ya. Kalau nggak salah semakin ramai nih Bang ya kunjungannya ya. Nah. Jadi emang kita ini maklum lah, kita kadang tuh pemerintahan tuh kadang tuh biasa tuh
kita anggaran jaga. Iya Jadi sih. di situ itu kan apa namanya itu ekowisata kan ekowisata secara tak langsung milik pemerintah, Iya. bukan milik swasta. Jadi gimana kita secara masuk dan DC lah contoh itu peraturan kan. Kalau punya Pemda harus punya duit Pemda. Kalau peraturan secara itulah, walaupun kita benar. Kata Artinya orang itu, regulasi di situnya lah ya. Hmm. Oke. Jadi kawan-kawan itu, jadi ada pihak swasta, masih kan pihak swasta kita masukkan. Ini alhamdulillah ada pihak swasta juga ada masuk di tempat lain itu, tapi masih semi upah. Jadi nanti kita bisa ada jalur wisatanya nanti. Jadi jangan bilang kata orang kan kalau di kampung kalau ada swasta masuk nanti ini Gitu ya. banjir ini nanti nggak usah. Oke, Biarkan oke. mereka masuk, udah masuk mereka berkembang, secara otomatis tempat kita berkembang. Iya. Jadi kita bisa jualan di situ, bisa ada atraksi kecil. Nggak mungkin lah orang pergi ke Mangrove terus. Pasti jalur wisata. Oh tadi ada wisata meras kambing. Oh tadi ada wisata kelinci. Betul, betul, Nah betul, jadi di betul. situ wisata-wisata kecil akan Berkembang muncul juga nanti. ya. Wisata keluarga bisa muncul nanti. ke depan. Oke, artinya jangan pernah takut begitu ya dengan apa yang bakal masuk pembaruan yang ada nih, karena nanti kita nggak tahu dampaknya ya ke depannya seperti apa. Yang awalnya tadi cuman mangrove, bisa-bisa nanti beranak pinak yang Betul. lain gitu ya. Ini baru dengar nih ada pula meras-meras kambing gue. Nah, oke Jaliners. Nih kayaknya ini bakal semakin menarik lagi nih pembicaraan kita Jaliners ya. Nah, tapi jangan kemana-mana dulu karena nanti bakal kita bahas lagi nih Bang Adi. Ini saya banyak sekali nih mempersiapkan pertanyaan yang kayaknya Jaliners pasti juga bakal penasaran. Nah, tapi sebelum itu jangan kemana-mana dulu Jaliners ya. Kita bakal balik lagi setelah jeda yang satu ini. Oke, kembali lagi Jaliners di Kita Jalin, kita jaga lingkungan kita. Nah, Jaliners sesuai tadi janjinya Nisa, kita bakal bicara lebih terperinci dan detail lagi seputar dengan aktivitas pelestari lingkungan Buih Muara. Nah, tadi di awal kita udah dapat spoiler sedikit nih, ya kan? Udah dapat gambaran cincin dikit dapat lah nih, bahwa di pelestari lingkungan Buih Muara ini atau yang kita kenal di Desa Kupa ini ternyata mereka nggak hanya tentang mangrove aja, tetapi dari ekonomi kreatifnya juga ke up karena tadi tuh awal mulanya dari mangrove ternyata bisa menginfluence menyebar yang lain ya Bang Adi ya. Nah, namun sebelum itu nih Bang Adi, jadi kan kami dan tim kan sudah mencari tahu nih ternyata yang dilakukan nggak cuma mangrove begitu ya. Nah, tetapi kalau kita lihat yang paling penting memang poinnya penanaman mangrove ya, benar ya. Nah, kira-kira kalau dari penanaman mangrove itu sendiri, bisa nggak sih Bang Adi kayak kasih gambaran nih ke kami-kami, sebenarnya mangrove nih jenisnya beda-beda kalau saya baca, iya kan? Atau semuanya sama aja nih dari bentuknya? Nah, mungkin dari Bang Adi gimana? Jadi kadang kami itu ada wisata edukasi kan, sama biasa kami target pasar kami itu SMA, SMP, anak-anak mahasiswa itu kan. Jadi awal pertama itu yang kami misalnya sampaikan dulu itu pemahaman tentang mangrove dulu. Iya. Jadi sama ini ada yang kawan penanaman mangrove misalkan. Jadi kalau kita lihat secara itulah apa tuh secara teknologi apa namanya tuh pendidikan ya. Jadi mangrove itu bukan nama tanaman, jadi kawasan hutan. Jadi di kawasan itu adalah jenis tanaman mangrove. Salah satunya yang kita biasa sering tanam itu bakau. Bakau, iya. Jadi ada bakau tuh lagi ada macam lagi, ada ada peranannya lagi. Agak Jadi pening, ada ya? api-api, ada berembang, ada lipa salah satu termasuk. Ada berembam? Berembang. Oh, jadi bukan nama sungai itu ya? Bukan. Oh. Jadi berembang itu nama pohon. Masya Jeruju itu salah satu jenis mangrove. Nah, itulah itu ada nama jeruju kan. Iya, ada jeruju besar, ya. jeruju kecil. Emang Oke. jeruju itu ada dua jenis, ada jeruju kecil, ada yang jeruju besar. Nah, jadi kawan-kawan oh begitu ternyata. Tapi karena masyarakat udah tahu kan mangrove, bakau itu mangrove. Ah itu biasa kadang Iya, gitu kan. iya. Kadang di di ekowisata tuh orang misalnya ngomong mana ada mangrove di sini. Dia mencari gitu ya? Karena mereka tahu tuh yang mangrove tuh yang akarnya yang tinggi-tinggi gitu kan. Oke. Padahal kalau kita lihat tuh nipah juga salah satu Termasuk jenis ya. mangrove, misalnya api-api berkembang. Jadi di tempat kami itu mengapa penanaman banyak jenis bakau karena di sana tuh
emang yang kurang itu bakau. Jadi yang banyak itu emang berembang, api-api nih Pak yang banyak. Jadi jenis-jenis yang kurang di situ kami perkaya. Jadi kawan-kawan misalnya yang di Batu Ampar yang memang bakaunya banyak. Jadi jangan bakau yang ditanam situ. Jadi jenis berembang ke jenis api-api yang lain gitu. Apakah mereka masing-masing dari jenis yang berbeda ini punya fungsi yang beda, Bang? Iya, jadi kalau secara alami itu mengapa misalnya di laut lepas sana kan laut lepas tuh itu berembang mengapa di depan ngapa tak bakau di depan ternyata berembang tuh akarnya kayak model cocok jadi mereka menangkap lumpur dulu udah itu ada api yang bisa ngeraskannya nanti masuk lah jadi kayak filter penyaring lagi gitu betul. Jadi mereka itu secara kalau kita melihat tuh itulah jadi kalau kita perhatikan secara itu jadi keajaiban Tuhan tuh betul ya. Gitu, kayak nanam ya yang Mbak kita ceritakan. Misal orang tuh kan biasa kawan-kawan tuh kan cuma nanam tuh dia lupa nih melihara kan. Biasa saya cobalah sekali-sekali lihat tanaman kita yang kita tanam, coba lihat lilitan sampahnya gitu. Kita lihat kita rasa lah macam mana kita misalnya tadi tuh kita manusia kena penyakit, kena orang gitu. Di situ jadi penderitaan itu tuh udah pas. Jadi dia hidup pun gimana segan mati tak mau itu ya betul. Itu bahasa itu betul. Jadi kawan-kawan kadang kami sisipkanlah tentang apa itu kita mungkin bidang ini mungkin kita berdakwah di sini lah caranya kan. Jadi di sinilah misalnya kayak kita penanaman kita edukasi bahwa kita nanam mangrove ini mangrove itu menghasilkan oksigen menyerap karbon dioksida selama ini tumbuh dan menghasilkan oksigen itulah majarnya kita. Jadi yang misalnya kawan-kawan yang ada pohon asu, ada kayak misal Bang Bini itu satu pohon yang ada kegiatan itu salah satu kegiatan amal Pak sebenarnya. Itulah kalau kami itu orang kehutanan itulah amal kami cara kami. Kalau misal orang yang misal pendidikan ada caranya lain. Di situ sih ada trik-trik masing-masing. Ini dalam sekali ya kok kita bahas ya Jaliners ya luar biasa sekali. Artinya ini memang bukan sekedar pergerakan yang nggak cuma lingkungan tapi amal jariahnya juga ada di Bang Adi ya. Waduh. Nah ini balik lagi nih soal mangrove ada yang unik juga nih. Tadi ada nyebut sabun mangrove. Iya. Nah ini kan kita nih yang biasa-biasa muka-muka sabun Lifebuoy ini kan bertanya ya. Apa sabun mangrove tuh gitu. Jadi sabun mangrove itu sabun bukan sabun yang akhir-akhir kita pakai, sabun kecantikan kalau untuk perempuan tuh. Jadi yang jenis yang diambil itu jenis berembang. Jadi buah berembang dengan daunnya. Jadi buah berembang tuh isinya kayak ada mode biji-biji kayak scrub gitu modelnya. Oh, jadi dia bisa kayak ngangkat daki lah ya. Betul. Ngangkat daki jadi. Jadi ibu-ibu kita itu edukasi lah loh. Ini gunanya, ini manfaatnya. Jadi jangan heran, oh ngapa ada buahnya? Apa sih guna ini nih? Jadi kita olah sebenarnya kita pikir sih sebenarnya apa yang diciptakan oleh Tuhan tuh ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya. Tinggal kita mau tadanya. Jadi kawan-kawan, jadi yang mau loh, coba tes. Mau enggak? Ini barang ada, kita coba carikan, bukan carikan itu. Ini ada yang mau memberikan alat nih, ada yang mau ngajar nih, gitu-gitu. Jadi kita sounding kerja sama-sama loh, Kak. Jadi kita tak mungkin lah kita cuma satu orang yang bergerak atau satu kelompok yang bergerak, tak mungkin. Jadi kami itu Kak, media, perguruan tinggi, pemerintahan dari atas sampai bawah, dilibatkan semua ya. Perusahaan, NGO, kawan-kawan relawan, semuanya bergerak. Jadi kayak contoh stik udang. Dulu stik udang tuh ya plastik kayak gini. Tapi alhamdulillah ada KKN kita manfaatkan, bisa desain kayak gini-gini kan. Jadi packagingnya jadi lebih bagus lagi gitu ya. Packaging gitu. Jadi manfaatkan apa-apa yang kawan-kawan tuh biasa KKN kan bingung, apa buat gitu ya. Jadi kita coba KKN tuh misalnya kita pergi ke situ, ke tempat ke tempat dengan camp situ kan, kita tempat rumah yang disediakan tuh kan, kita puak-puak lah, kata orang tuh pendekatan lah, kita apa kerja kita, ini kan, ada kerja mau, enggak ada, bantu, nah kelompok ini dia ini ada masalah ini tentang ini, bisa nih bang gini-gini. Jadi dia nuangkan idenya juga di situ, gitu ya. Jadi kadang kita tuh semua tak bisa kita lakukan. Tak mungkin lah sampai desain sampai tak mungkin. Cuma tak pintang gila berarti kan. Jadi ada orang yang bisa gitu. Jadi sama-sama kolaborasi bersinergi lah ya satu sama lain. Oke. Itu untuk pemasarannya kira-kira sudah sampai mana Bang? Baik itu yang produk tadi stick ini dengan sabun kira-kira udah sampai mana tuh?
Kalau stik udang, alhamdulillah kita udah bisa ada supermarket itu. Wih. Semalam ya 2 hari yang lalu 370 ke Jakarta, sampai Manggu 200. Gitu. Jadi kita coba-coba personal lah, misalnya kayak kakak, kak coba kan, Ada, nanti gitu ya. kakak coba nanti saling itulah Endorse lah ya, enak nih. Kita endorse lokal, kayak misalnya tiktoker, karena itu kalau wisata tuh, misalnya tiktoker lokal, saling lokal, itu sama bisa putar kayak kakak kan, kayak budak-budak mana tuh budak-budak wisata misalnya di kuburan dibantu loh gini kita ini apa gak buat jadi putra wisata nih daripada begini tak bisa di sini lah kita jadi putra wisata jadi macam mana itu pergerakannya di sini aja loh kita mempromosikan apa UMKM mau yang ada di sini toh salah kata orang tuh kita datang seorang tosa kan kak tolong ini ya kak sekali boleh lah kok yang misalnya itu di situ lah jiwa kita. Jadi kadang kawan-kawan tuh yang putra bingung saya ini bang kerja saya ini ada tamu angkat Ambong tamu ya kan. Jadi yuk kita kawan-kawan jangan terpaku misalnya biar dilibatkan gitu ya merasa sudah minta cuma diperlukan. ini ya kita kalau sama minta oke lah pakai gitu ya kalau kita yang hari-hari ini kita bantu yang sesuai dengan itu begitulah itulah cara-caranya. Artinya ini melibatkan semua lini nih Jalinar. Salah satunya tadi kalau untuk promosi ternyata tidak hanya relawannya, pegiatnya aja, tetapi seperti duta-duta wisata, putra-putri wisata juga dilibatkan gitu ya. Jadi mereka merasa punya peran nih untuk mempromosikan produk-produk atau apapun lah yang berasal dari si Sungai Kupah ini. Itu luar biasa sekali Jaliners ya kalau kita lihat-lihat lagi ya. Nah, tapi selanjutnya ada yang gak kalah unik nih. Tadi manusianya udah, produknya udah. Tadi ada binatang yang tersebut. Sependengaran saya ada nyebut nih bekantan tadi ya. Nah, itu apa tuh? Apa hubungannya mangrove dengan bekantan di situ apa tuh Bang Adi? Jadi bekantan ini unik. Jadi bekantan itu cuma ada tak salah tuh di Sumatera dan di Kalimantan ya. Jadi hidupnya di hutan mangrove. Jadi cuma hidup di hutan mangrove. Jadi itu binatang yang dilindungi. Nah, jadi kalau kita tembak atau kita bunuh, iya, nggak boleh. Jangan deh ya. Jadi awal-awal itu kita kan survei nih sama nelayan. Jadi awal-awal kita mau rintis itu para nelayan misalnya, bapak ada enggak ya pernah lihat barang ini ya contoh kan bekantan. Oh bentang ada. Bentang mana lah kira-kiranya? Oh ada di situ tuh dia katanya kan. Kami susulnya tuh. Padahal kami tak takut. Hari itu kami sama kawan-kawan tuh pakai kato kecil, pakai sampan. Dia mencari ya. Macam nak ke rumah kawan. Nah, padahal situ banyak buaya di situ. Padahal kan. Cuma kita niatnya baik kan. Oh, alhamdulillah dapat. Video dapat. Kan ada barang bukti nih. Emang ada dia di situ gitu ya. Jadi barang bukti itu ada. Kita kemarin tuh kawan tuh pernah ke Ujung Kulon. Jadi ceritanya itulah kita terapkan di sana tuh di Ujung Kulon tuh badak bercurah satu. Jadi paket wisata badak bercurah satu. Jadi selama 700 meter berjalan, apa tak ada? Oh, ini nih tuh katanya apa tuh? Belum rezeki nanti paket besok lagi gitu. Jadi sebenarnya gitu ya. Karena itu binatang liar, satwa liar kan. Jadi bukan misalnya kakak mau pergi situ, kita positif kan ada terus dia di situ. Ini bukan kebun binatang misalnya ya. Tapi nikmatnya tuh biasa kok kita lihat tuh emang ada mantap kayak gini. Karena beda hidungnya tuh besar. Gitu. Jadi nengok udah itu kita biasa langsung atraksi yang lain Kak. Jadi para nelayan-nelayan yang situ kita langsung komunikasi sama tamu tuh. Nanti tamu tuh ada dua tuh, oh beli udang galak kan begitu atraksi kita sounding kan jadinya tuh. Jadi kayak gitu tuh jadi yang tadi cuma paket ini dapat lain gitu ya. Tanpa mengganggu aktivitas masyarakat. Yang nelayan tetap nelayan, begitu. Jadi dia bergerak sebagaimana mestinya dan alami gitu ya, nggak ada yang dibuat-buat. Oh luar biasa. Awalnya kami itu bingung Kak, dulu tuh awal-awal lah yang bermain di wisata nih kan. Jadi kami dulu tuh berpikir wisata itu pemandangan toh. Iya. Jadi setelah kita sering ikut pelatihan, ikut ini, ikut ini, ikut itu gitu ya. Ternyata wisata semua atraksi kegiatan wisata bisa, itu adalah wisata. Jadi orang nyungkil kelapa ya tuh itu bisa jadi wisata. Macam mana guide ini menjelaskan tentang itu proses itu ya. Nah, di situ sih sebenarnya. Oh ini ilmu baru nih ya Jaliners ya. Jadi yang namanya wisata tuh nggak harus pemandangan aja, tetapi apapun aktivitas kita di sekeliling kita ini ternyata bisa jadi wisata untuk orang lain. Karena kan orang nggak
sama nih pengalaman Betul. dengan kita ya. Belum tentu kayak saya tiap hari misalnya nengok orang nganuk kelapa, itu kan abang tiap hari. Itu kan bisa jadi. Nah oke, Bang Adi, tadi kita udah bicara soal penanaman mangrove, lalu sampai fungsi mangrove, sampai ke bekantan pun kita udah bercakap tadi nih ya. Nah ini yang nggak kalah buat penasaran nih ya. Tadi kan Bang Adi ada menyebutkan bahwa ini bukan berdiri sendiri, ibarat kata melibatkan banyak pihak. Nah kita pengen tahu dong pihak-pihak mana saja sih yang terlibat dalam pembentukan dari Sungai Kupa ini, Pelestari Buih Muara? Jadi kami itu tempat besar itu Desa Sungai Kupa lah, Desa Wisata Sungai Kupa. Di dalam Desa Wisata Sungai Kupa itu adalah kelompok salah satu aja. Oh alah. Kelompoknya pelestari lingkungan. Oh jadi ini ada bermacam-macam lagi gitu ya? Jadi kerjaan ente bagian ini ya. Ada nama Pasmaswas. Jadi dia tuh kerjanya macam mana kalau orang adanya Tom, ada itu kerja dia. Oke. Jadi ada nama Pokdarwis. Pokdarwis tuh kerjanya macam mana menyadarkan masyarakat tentang wisata. Udah Kelompok sadar wisata ya. Oke. Jadi ada kelompok misalnya UMKM tadi kan, UMKM kita satu kan, UMKM ini. Jadi kolab sama kolab deh. Tapi rumah besarnya Desa Wisata Sungai Kupa, begitu. Jadi disitulah ada misalnya ada kayak Pertamina, kayak pemerintah itu mulai masukkan. Yang mana cocok misalnya tadi misalnya bantuan KKP contoh misalkan tak mungkin lah masukkan ke apa tuh UMKM biasa gitu ya. Masukkan ke nelayan, kelompok-kelompok nelayan. Bantuan UMKM masukkan ke sini. Jadi kita jangan minta apa yang kita mau, tapi kita carikan apa yang orang mau tadi itu. Misalnya kakak mau pakai misalnya bantuan ini nih, carikan orang yang cocok ini, jangan kita paksa kan. Pak, saya tak cocok dengan bantuan, bisa ganti, tak usah nanti orang tersinggung nanti. Contoh kayak rumah zakat, misalnya rumah zakat ngadakan kegiatan bagi-bagi inilah kan. Jadi ada tempatnya, BKMT ini tempatnya begitu. Jadi semua pergerakan kita lakukan. Apapun siapapun yang masuk di sana kita terima, kayak gitulah. Kadang kenal, kadang tuh kayak tadi ya ini, ada orang nak video. Alah bang, bukan kawan-kawan ada yang kesini, ada yang kesini. Jadi itu bingung. Udah besok pagi ya bang, mau ketik video ya bang ya. Kami pun lagi gak enak, udah janjian bang. Jadi kalau abang awal masuk kita tak agak ini mendadak gitu. Jadi kita kan schedule masing-masing ya. Jadi kita hargai yang ada schedule yang baru lah yang masuk. Kecuali mereka batal gitu. Oke. Jadi yang saya tangkap nih ya Jaliners di sini ya, intinya apapun yang diberikan, bantuan yang diberikan tuh diterima semuanya dengan mencari sasaran yang tepat. Nah, itu seperti itu ya. Nah oke, ini sampai sini udah sangat menarik. Kita nggak bisa bayangin nih, di segmen selanjutnya bakal semenarik apa. Namun sebelum itu jangan kemana-mana dulu Jaliners, kita bakal balik lagi setelah jeda iklan yang satu ini. Oke, kembali lagi di Kita Jalin, kita jaga lingkungan kita. Nah, Jaliners, kali ini kita akan kembali lagi nih membahas Bang Adi dan juga sepak terjangnya di kelompok Nisi Lupa Tos nih, asik Desa Kupa ya. Ternyata banyak, tapi beliau ini pelestari lingkungan Buih Muara. Nah, untuk di pelestari lingkungan Buih Muara ini nih Jaliners, ternyata hal yang dilakukan tadi kan udah bermacam-macam. Tapi ada satu nih yang kayaknya saya terangkau nih Bang. Saya ada sempat searching, ternyata produk unggulan ini ada nama Kokopit. Ada tahu itu saya apa ingat. benda tuh Kokopit? Siapa nata ada koko dia tuh. Jadi apa Kokopit nih? Jadi sejarah kita buat Kokopit itu awalnya kita kan melimpah nama kelapa. Jadi ada limbah namanya sabut kelapa itu. Sabutnya ya. Sabut kelapanya berantakan di sana kan. Jadi awalnya apa kita pikir ini kan peluang bisnis sebenarnya kan. Jadi dari sabut kelapa itu kita belikan mesin, jadi kita cacah. Jadi kita untuk sementara ini kita masukkan plastik yang agak keras tuh kita kasih cap dah. Tapi jangka panjangnya kita tuh kemarin tuh sempat ada mau kerjasama perusahaan yang HTI lah di untuk 700 lebih ton. Cuma spek mesin kita tak nanggal. Udah lah kita dudi lah itu yang penting itu udah tahu pasalnya. Jadi kita beli mesin baru sekarang nih Kak. Jadi mesin ada 30. Itu pun disupport lah sama support kan. Jadi itu tenaga lebih kuat. Jadi harapan kami itu
Kokopit itu menjadi karena itu kan sumber daya yang melimpah kan di tempat kita, itu bisa dijual ke kita bikinkan produk. Jadi produk itu banyak sebenarnya Kokopit. Salah satunya yang tadi cuma di kantong gitu kan. Kedua itu kita ada buat itu Kokopit Press namanya. Oh, jadi bermacam-macam lagi ya bentuknya, variannya ya. Jadi kayak batako nanti ibu-ibu tinggal siram, tinggal tambah media tanam lagi. Nah, jadi ada gini namanya untuk media awal tuh, untuk kita misalnya biji cabai ini kita letakkan sini itu. Jadi jadi ada bulatan kantongan tuh kita potong-potongnya semai tuh. Di semai hidup tuh bisa. Nah, jadi emang kok kami di kelompok Bumi Muara tuh emang pertama harus fokus dulu untuk uang ya, untuk ekonomi ya. Jadi emang mangrove dulu, tapi mangrove udah lumayan. Ini kita memang tahap kedua ini Kokopit. Ini khusus kelompok kami ya Kak ya. Kalau UMKM ini kan itu kita sosial, kita bantu saling bantu. Untuk kelompok kami, jadi kalau mangrove udah aman, mulai kita geser ke Kokopit nih. Kokopit sampai kita aman, pindah lagi ke satu produk. Jadi ini sempat gak ada ide kita macam mana. Sekarang kan lagi tren-tren ramah lingkungan nih. Iya betul. Sedangkan potensi daun kelapa di tempat kita itu kan banyak. Jadi saya searching, saya lihat penelitian, ternyata sedotan kelapa daun kelapa itu bisa jadi sedotan. India udah main itu, ngapa Indonesia tak bisa main masih kan? Jadi kami kemarin sharing lah sama dosen-dosen teknik di Untan tuh kan, bisa ya Pak? Bisa katanya. Di sedotan ya. Yuk coba yuk Kak, yuk kita coba kan. Paling enggak target pasar kita kan warung kopi nih, kopi shop yang ada hotelnya. Bagaimana supaya mereka laku barang ini kan? Itu kerjasama lagi dengan pemerintah. Jadi misalnya Dispora Pak atau misalnya pemerintah daerah mewajibkan kopi shop untuk memakai itu gitu ya. Mana makan dimakai lo tuh. Gitu mainnya. Jadi begitu cara. Jadi semua harus terlibat. Iya betul. Jadi pemerintah itulah caranya. Masing-masing perannya ada membantu. gitu ya. Kalau kita cara nekan secara intervensi nggak bisa. Betul. Gitu gak sabun tuh sebenarnya sabun tuh kami rancang nanti untuk masuk hotel. Jadi macam mana produk-produk di UMKM ini, tapi harganya harus sama kurang lebih. Iya. Jadi macam mana, misalnya Ibu Dinas ini, misalnya Bu Windy mempromosikan sama hotel-hotel nih, yuk pakai produk kita ada produk loh. Misalnya di spa hotel itu kan pasti ada tuh ya dipasang gitu ya. Yuk kita bantu misalnya kita kerjasama misalnya satu hotel loh kan, ya harga sama kurang lebih lah, bantu lah gitu. Contoh kayak gitulah. Jadi kerjasama antara pemerintah sama yang di bawah penggerak ini sebagai swasta itu bisa dijalin. Jadi pemerintah emang kuat, peranannya besar ya, dampaknya kuat, langsung juga banyak langsung. Kalau dia mengeluarkan surat emasnya tuh ya kan, sebanyak itu. Jadi gitu. Jadi emang kalau kita belum bisa masuk pasar yang bersaing benar, kita masuk di sini loh. Iya betul ya. Sambil kita bersaing sama yang bisa pemain sabun gitu sih, Kak. Oh, itu ibarat kata ini bukan ini ya Bang ya, lebih realistis gitu ya gitu. Nah, karena memang ya balik-balik lagi, kita kan cuma pegiat kan siapa gitu. Ini kan mumpung memang sudah difasilitasi, tinggal dijalin gitu ya. Nah, oke, itu yang kita dapatkan. Nah, tapi nih Bang Adi, sebelum itu, tadi Bang Adi terus-terusan menyebutkan pentingnya publikasi begitu kan. Nah, sampai sejauh ini kira-kira Bang Adi bisa kasih gambaran ke Jaliners nggak sih? Kayak sejauh mana publikasi mengantarkan Bang Adi dan teman-teman sehingga diketahui banyak orang? Betul, jadi kita kerjasama pertama kita tuh sama kawan-kawan lah ya, sama kawan-kawan media lokal lah pertama kan. Jadi media lokal nih kita sama-sama, kawan-kawan tuh ada itu nih kan. Jadi emang kawan-kawan tuh suka rela kita sama-sama berjuang awal-awal gitu. Jadi kalau kita saling biasa kok ada rezeki kita makan bareng sama-sama. Apa yang kita gerakkan untuk ke depan lagi, kita visi lebih betul. Macam mana untuk misalnya Kalimantan Barat nih, gitu lagi. Nah, misalnya kayak PI kayak gitu-gitu kan. Udah itu kadang kita sama collab misal terakhir tuh ada CTP masuk. Kemarin tuh ada dari media Singapura. Saya tahu dapat mereka dapat website itu kan ada kontak-kontak kan. Lewat itu ya ada website biasa gitu. Misalnya media sosial kita lewat itu ada siapa yang bisa dikontak. Turun.
kemarin terakhir sih dari SCTV nih, habis itu yang nasional lah gitu sih. Iya. Tapi kalau yang kawan-kawan apa itu biasalah kayak gitu kan. Jadi kita media sosial kita juga, jadi itu kita emang pengikutnya tak banyak, cuma tek-teknya tuh. jadi selama ini masyarakat kita coba kita ubah pola misal cara dapat anggaran, atau kita maklum lah orang ini berkelompok dapat anggaran. Iya. Jadi selama ini pemerintah itu melihat pemerintah bisa di duit nih barangnya bingung mau siapa nih kan. Gitu ya? Nah, jadi misalnya kita mau misalnya layan lah, atau misalnya UMKM lah, buat ya lo barang nih, tau usah minta lo, buat lo sederhana publikasi. Oh, kita suka nih. Oh, udah bergerak, yuk kita bantu yuk. Nanti dia lah tugas moles lagi gitu ya. Okay. Kita bantu gak yang pemerintah yang ngasih, yang apa gitu barang yang udah bergerak seorang kan enak. Daripada kita kasih proposal lah, mereka udah belum pernah buat, kan ragu pemerintah. Jadi kita ubah konsep itu di masyarakat. Bergerak ya lo, berapa yang modal di awal lo, kan misalnya 2 juta bergerak ya lo gitu ya. Misal buat dodol tadi tuh. Nah, kita buat dodol, sejuta, 2 juta lo kita bergerak lo, udah bergerak buat sikit-sikit lo, kan, ada modal sedikit tambah lagi kan, sambil publikasi, gitu. Jadi pelan-pelan, jadi swadaya lo, kita belajarkan swadaya. Jadi kok udah swadaya tuh, kan ada kita nih ngeluar pengorbanan, ada pengorbanan dahulu. Awalnya dompet lo nih, udah kita ya. Jadi kalau ke pemerintah itu tuh, apa tuh kata orang tuh, rezeki nongplok lah, kok ada alhamdulillah. Tapi kita berharap ya kan pemerintah juga support. Jadi kita sama bareng-bareng maju gitu. Jadi kalau kita misalnya ada orang itu bisa terkenal, ada support dari pemerintah nih loh. Begitu. Karena ada bukti Iya, gitu. nah itu yang saya tangkap nih Jaliners. Yang penting di sini adalah bukti terlebih dahulu ya Bang Adi ya. Jadi dari bukti-bukti yang udah kita buat itu, walaupun tadi kita Bang Adi nanti misalkan jangan takut followersnya sedikit atau apa, setidaknya mainnya di tagar. Betul ya? Orang cari misalkan di situ apa, dodol, Sungai Kupah gitu kan, keluar paling pertama gitu. Nah setidaknya dengan ya bisa dibilang engagement yang itu bisa ditemui oleh contoh tadi ini ya, pemerintah kalau mau ngasih bantuan, dia jadi lebih yakin, oh udah bergerak dari 2018 rupanya gitu. Nah itu yang seperti itu. Jadi teman-teman Jaliners jangan sampai meremehkan kemampuan dari publikasi media massa, media sosial. Itu yang kita tangkap pergerakan Bang Adi dan teman-teman. Awalnya seperti itu Bang ya, walaupun di awal tadi katanya agak ngerampok sedikit gak ya dompet sendiri. Nah tapi ya begitulah. Oh iya nih Bang Adi, tadi kan kita udah bicara tentang banyak program nih ya. Kalau misalkan boleh tahu nih, kira-kira untuk kelompok Bang Adi dan teman-teman, ada nggak sih program kayak jangka pendek, menengah, jangka panjang ke depannya? Nah itu kira-kira seperti apa nih untuk kelompok? Jadi contohnya misalnya kelompok kita jalin dengan wisata ya. Jadi kayak misalnya wisata kita kan padu nih, karena wisata Sungai Kupah itu identik mangrove. Iya. Jadi branding itu mangrove. Nah, padahal nama ekosistem Teluk Bidiri kan? Iya. Kenapa dikatakan mangrove? Kan? itu masih ada pertanyaan. Iya. Di kampung tuh, biasa tak kenal apa Teluk Bidiri. Malah mangrove. Di mana Teluk Bidiri? Lupa ada Teluk Bidiri mangrove gitu. Jadi sebenarnya itu emang branding itu dinaikkan. Jadi jangka panjang misalnya tadi itu, mengapa kita tidak, misalnya kayak pariwisata tadi kan, ngapa tidak kita kuatkan tiket segala ini supaya itu kan apa UMKM lo kita naikkan, terlalu naikkan. Nah kita karena akses, macam mana akses ini kita jadikan lo, kok udah akses naik, otomatis ya. Orang buat warung tadi bisa, ini bisa tadi misalnya kegiatan mangrove tadi itu misalnya penanaman, orang bisa ada guest house, ada tempat penginapannya. Cuma kita awal-awal itu gerakan 1-2 ya, coba contoh ya. Jadi emang awal tuh akses dulu jangka pendeknya. Kedepannya emang semua yang ada di Desa Sungai Kupah itu bisa bergerak secara masing-masing. Jadi mereka secara sendiri bergerak. Mudah-mudahan bisa tercapai. Jadi desa wisata bisa menjadi unggulan Kalimantan Barat melalui pelestarian lingkungan. Semoga kita sama-sama kakak misalnya pariwisata mulailah tek sikit, gitu. Habis ini kita pergi jalan-jalan buat vlog sama kayak Huda. Jadi Huda tuh
misalnya kayak kawan saya. Udah rebani ya, iya, itu kan jadi, saya gitu. jadi emang kami itu tolonglah gitu, Iya. bantu lah gitu kan. Lah kawan-kawan support lah, sukarela. Jadi kita sama-sama support lah. Kita pun bergerak pun kita pun masih sukarela Kak. Asli Kak, kita bergerak ini 2-3 tahun nih sosial gitu. Tapi syukur kita belum kawin dulu. Tapi kalau kita udah kawin ini kan pikir dapur gitu ini kan. Jadi itulah. Dan belahan niat baik kita. Ini yang penting niat baik kita sama-sama untuk apa masyarakat, untuk yang di atas lah terlebih dahulu. Memang karena yang di atas lah, bukan karena minta puji, minta ini itu salah loh. Jadi yang di atas dulu yang kita niatkan. Jadi semoga apa katanya tuh nasionalisme desa itu tertular di masyarakat sehingga kalau udah dari desa-desa udah berkembang itu insya Allah Indonesia akan maju. Luar biasa. Nah, jadi Jaliners itu dia tadi kita cukup banyak ya membahas bersama Bang Adi ini, nggak hanya dari segi lingkungannya aja, tapi religiusnya juga tercerahkan nih Jaliners. Intinya di sini yang saya tangkap kalau mau jadi pejuang lingkungan, pertama nih luruskan niat, kenali dulu di lingkungan kita siapa penciptanya, luruskan niat Bang ya. Jadi di sini bukan minta puji kata Bang Adi tadi, tapi memang niatnya pengen yang terbaik memberikan ke masyarakat sekitar, alam sekitar, dan tadi supaya anak-anak muda yang awalnya meninggalkan desa, tidak terpikir untuk meninggalkan desa Bang ya, tapi mengembangkan desa itu bersama. Dalam hal ini Desa Sungai Kupah. Dan alhamdulillah sejauh ini kita sudah banyak mendengar di portal-portal media, berita-berita bahwa sudah banyak sekali perhatian pemerintah, tamu-tamu baik itu yang lokal maupun nasional bahkan ya Bang, berkunjung datang ke Sungai Kupah. Saya baca ada dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, lalu juga ada dari Kemendikbud, dan masih banyak lagi. Ini luar biasa sekali Jaliners. Semoga prestasi-prestasi seperti ini bisa menular ke desa-desa wisata lain ataupun kelompok-kelompok pecinta lingkungan yang lain. Dan tentunya kita jadikan kisah Bang Adi ini untuk menginspirasi kita supaya lebih menjaga lingkungan di sekitar kita. Nah baiklah Jaliners, nggak terasa waktu kita sudah mencapai akhir nih Bang Adi. Kami berserta tim mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bang Adi yang juga telah membagikan ceritanya ya kepada Jaliners pada hari ini. Semoga di kesempatan selanjutnya kita bisa bertemu lagi ya Bang Adi ya. Panjang umur, panjang rezeki. Nah, oke Jaliners, rasanya kayaknya sampai di situ. Jadi Bang Adi ada mau sepatah kata? Udah penutup? Jadi mungkin itu yang saya bilang tadi. Jadi macam mana kita bangga tetap dengan kampung kita, walaupun kita hari ini belum balik kampung, paling tidak ada inspirasi atau ada ide yang kita balikkan ke kampung. Ya, mungkin kita ada kekuatan ekonomi, mungkin ada 10.000, 20.000, 50.000 kita bisa transfer ke yang ada penggerak di sana, begitu. Itulah caranya. Tak perlu balik kampung, yang penting apresiasi kampung gitu sih. Oke. Nah, dengar tuh, jadi kalau awak tak bisa balik, setidak-tidaknya apa sumbangsi awak untuk kampung awak. Nah oke Jaliners, baiklah terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Insya Allah kita bakal kembali dengan narasumber yang tidak kalah menginspirasi. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jalin, kita jaga lingkungan kita.